Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan PKM-KC dari kelompok kami yang berjudul Kredit Keliling Payment sebagai aplikasi pembayaran kredit keliling guna mempermudah transaksi di masa pandemi COVID-19 dan masa yang akan datang. Kami dari Departemen Teknik Fisika dengan Ketua Tim PKM Dian Permana NRP 023118400076 dengan anggota timnya ada 3. Yang pertama ada Widya Dwi Palupi NRP 023118400038. Yang kedua ada saya sendiri Maidatul Hasanah NRP 023118400043. Dan yang terakhir ada Zeni Anggara Rismawan NRP 023118400079. Outline yang akan kami bahas di presentasi ini yaitu ada pendahuluan, gambaran umum, metodologi, jadwal, dan juga biaya. Untuk yang pertama, pendahuluan. Latar belakang dari adanya PKM-KC ini yaitu pandemi COVID-19 pertama kali terjadi di Indonesia pada Maret 2020. Hampir seluruh sektor kehidupan terdampak pandemi ini, termasuk juga sektor ekonomi. Badan Pusat Statistik telah mencatat laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada kuartal 1, yaitu pada bulan Januari hingga Maret 2020 hanya tumbuh 2,97%. Dan pada kuartal 2 tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 5,32%. Dan pada triwulan 1 2021 ini memiliki persentase minus 0,74%. Terhambatnya laju ekonomi ini membuat banyak perusahaan harus mengambil keputusan untuk merumahkan dan melakukan PHK terhadap karyawannya. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan per 7 April 2020 akibat pandemi COVID-19, 39.977 perusahaan di sektor formal memilih merumahkan dan melakukan PHK terhadap pekerjanya. Total ada 1.010.579 pekerja yang terdampak. Perusahaan dan tenaga kerja terdampak di sektor informal adalah sebanyak 34.453 perusahaan dan 189.452 orang pekerja. Pembatasan aktivitas ketika masa pandemi tentunya juga berpengaruh terhadap pedagang kecil, salah satunya yaitu pedagang kredit keliling. Proses transaksi pembayaran yang biasanya dilakukan oleh para tukang kredit keliling ini yaitu dari rumah ke rumah secara langsung, akan tapi pada pandemi ini menjadi terganggu. Pemberlakuan new normal oleh pemerintah membuat para tukang kredit keliling ini harus memutar otak untuk tetap menjalankan roda perekonomian untuk menghidupi keluarganya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan di tengah pandemi. Tentunya permasalahan yang ada ini berkaitan dengan Sustainable Development Goals, terutama pada goals yang pertama yaitu menghapus kemiskinan dan juga pada goals yang ke-8 yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, penulis berinisiatif untuk membuat Keliling Pay atau Credit Keliling Payment yang merupakan suatu teknologi aplikasi transaksi jual beli online yang dapat digunakan oleh para pedagang yang harus berinteraksi secara langsung dengan konsumen seperti pedagang kredit keliling guna mempermudah transaksi di masa pandemi COVID-19 dan juga di masa yang akan datang. Rumusan masalah yang mendasari dari penciptaan PKM ini yaitu yang pertama, cara membuat aplikasi kredit keliling untuk proses transaksi jual beli barang dengan sistem pembayaran kredit, dan yang kedua yaitu mekanisme kerja aplikasi kredit keliling untuk proses transaksi jual beli barang dengan sistem pembayaran kredit. Tujuan dari penciptaan aplikasi ini yaitu yang pertama, membuat prototipe aplikasi kredit keliling untuk proses transaksi jual beli barang dengan sistem pembayaran kredit, dan yang kedua yaitu mengetahui mekanisme kerja aplikasi kredit keliling yang dapat digunakan sebagai transaksi jual beli barang dengan sistem pembayaran kredit. Luaran yang diharapkan dari adanya PKM ini yaitu yang pertama,
terciptanya prototipe aplikasi kredit keliling yang dapat digunakan oleh para pedagang kredit serta masyarakat luas untuk proses transaksi. Yang kedua yaitu artikel ilmiah terkait penerapan aplikasi kredit keliling. Yang ketiga yaitu laporan kemajuan prototipe aplikasi kredit keliling. Dan yang keempat yaitu laporan akhir pembuatan prototipe aplikasi kredit keliling. Manfaat dari adanya PKM ini yaitu yang pertama, membantu para pedagang kredit keliling dalam menjalankan usahanya di masa pandemi ini. Yang kedua yaitu membantu pemerintah dalam menekan penyebaran wabah COVID-19 di Indonesia. Dan yang ketiga yaitu membantu pemerintah menjalankan roda perekonomian di Indonesia. Selanjutnya, gambaran umum dari inovasi yang kami ajukan. Terdapat dua aplikasi dari inovasi yang kami ajukan. Yang pertama, aplikasi untuk tukang kredit. Kedua, aplikasi untuk pelanggan. Pada aplikasi untuk tukang kredit, terdapat beberapa menu. Yang pertama, registrasi untuk melakukan pendaftaran ke aplikasi. Kedua, menu login untuk masuk ke aplikasi. Ketiga, menu home sebagai tampilan utama dari aplikasi. Keempat, tagihan untuk melihat pelanggan yang melakukan kredit. Selanjutnya ada menu barcode sebagai barcode yang akan di-scan ketika pelanggan akan membayar. Kemudian terdapat menu chat untuk melakukan komunikasi dengan pelanggan. Dan yang terakhir terdapat menu profil pengguna. Selanjutnya pada aplikasi pelanggan terdapat beberapa menu. Yang pertama registrasi, kedua login, ketiga home, keempat pelanggan, kelima scan barcode, keenam chat, dan yang terakhir profil pengguna. Bedanya dengan aplikasi tukang kredit yaitu pada scan barcode. Pada aplikasi tukang kredit hanya barcode-nya saja, sedangkan pada aplikasi pelanggan terdapat scan barcode yang berfungsi untuk melakukan transaksi. Dari aplikasi yang kami inovasikan, terdapat beberapa keunggulan. Yang pertama, sudah terintegrasi dengan internet, sehingga transaksi dapat mudah dilakukan dan dapat dilakukan di mana saja. Kemudian, dalam hal pembayaran, dapat dilakukan dengan saldo pada aplikasi atau dengan transfer bank. Keunggulan selanjutnya yaitu terdapat menu tagihan, supaya tukang kredit dapat mengetahui tagihan dari pelanggannya dan pelanggan dapat mengetahui biaya yang harus dibayarkan. Kemudian pada aplikasi terdapat menu untuk menambahkan pelanggan untuk tukang kredit. Selanjutnya terdapat menu chat, sehingga antara tukang kredit dan pelanggan dapat melakukan komunikasi. Dan yang terakhir, terdapat histori dari pembayaran. Selanjutnya, untuk cara daftar dan login pada aplikasi yang kami inovasikan yaitu setelah membuka aplikasi, terdapat menu untuk memilih opsi tukang kredit atau pelanggan. Untuk mendaftar sebagai tukang kredit, pilih menu tukang kredit, dan untuk mendaftar sebagai pelanggan, pilih menu pelanggan. Halaman selanjutnya yaitu mengisi data diri seperti nama, alamat email, nomor HP, kata sandi untuk login ke aplikasi. Data dilengkapi pula dengan mengisi foto KTP untuk membuktikan bahwa usia pengguna sudah sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kerja dan menghindari penipuan yang bisa saja dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Sedangkan bagi pengguna yang sudah memiliki akun, maka dapat login dengan menginput email dan kata sandi yang sudah diatur saat mendaftar akun dan sudah tersimpan di database sistem. Kemudian, sistem akan memberikan verifikasi data yang sesuai dan pengguna dialihkan ke halaman selanjutnya untuk halaman utama tukang kredit. Selanjutnya, metodologi.
Untuk metodologinya sendiri pertama ada studi literatur, kemudian lanjut ke perancangan desain, kemudian perancangan aplikasi, lalu ada pengujian aplikasi, lalu ada pengembangan alat. Untuk flow chart-nya, dari mulai, kemudian ada studi literasi, ada perancangan desain UI dan UX, kemudian ada pembuatan aplikasi, evaluasi dan analisis, lalu melalui pengujian aplikasi, jika gagal, maka kembali ke perancangan desain UI dan UX, namun jika berhasil, selanjutnya langsung ke pembuatan laporan dan selesai. Untuk jadwalnya sendiri, kami memerlukan waktu sekitar 4 bulan, di mana pada minggu 1 dan minggu 2 di bulan pertama itu digunakan untuk observasi dan studi literatur. Kemudian dilanjut ke perancangan desain UI dan UX pada minggu ke-3 dan ke-4 di bulan pertama, lalu pembuatan aplikasi di bulan kedua dan minggu pertama dan kedua di bulan ketiga, selanjutnya ke pengujian aplikasi pada minggu ke-3 dan ke-4 di bulan ketiga, lalu evaluasi dan analisis di bulan pertama dan kedua, di minggu pertama dan kedua di bulan ke-4, dan terakhir ada pembuatan laporan di minggu ke-3 dan ke-4 di bulan ke-4. Untuk analisis biayanya sendiri, di antaranya kami mengalokasikan dana untuk jenis perlengkapan sekitar 4.250.000. Kemudian bahan habis pakai sekitar 3.200.000. Lalu biaya untuk perjalanan sekitar 300.000 dan biaya lain-lainnya sekitar 880.000. Jadi total biaya yang dikeluarkan senilai 8.630.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Atau aplikasi pelanggan.